Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan tema kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang ketiga, menyayangi tumbuhan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kita mengikuti pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam memahami pelajaran di pagi hari ini. Berdoa mulai Al-Fatihah. Pagi hari ini kita akan membahas materi wawancara. Apa itu wawancara anak-anak? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Nah, apa itu narasumber? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Pewawancara pasti ada narasumber. Pewawancara itu adalah yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam wawancara tersebut. Nah, ini kalau kita melihat gambar, ada seorang pewawancara dan ada seorang narasumber. Materi yang kedua yaitu hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara. Kita perlu menyiapkan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah menentukan tema atau menentukan judul. Yang kedua adalah menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Agar mendapat banyak informasi saat wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata baku. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan sebelum wawancara. Yang pertama adalah menentukan tema, pokok bahasan. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan kata tanya. Dan yang keempat adalah pertanyaan wawancara ditulis menggunakan kata baku. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya berikut. Yang pertama, apa? Apa ini maksudnya adalah menanyakan hal atau peristiwa. Yang kedua, di mana? Maksud dari di mana adalah menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga adalah kapan. Maksud dari pertanyaan kapan ini menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, siapa? Menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Dan yang kelima adalah mengapa? Menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Maksud daripada bagaimana adalah menanyakan keadaan atau cara. Nah, ini anak-anak contoh daftar pertanyaan wawancara. Kata tanya, apa? Apa saja yang perlu dilakukan untuk merawat tanaman? Di mana? Di mana kamu membeli bibit bunga anggrek? Kapan? Kapan tanaman harus disirami? Siapa? Siapa yang bertugas menyiram tanaman hari ini? Mengapa? Mengapa tanaman memerlukan sinar matahari? Dan bagaimana? Bagaimana cara perawatan tanaman hidroponik? Dari ini kita melihat bahwasanya untuk mewawancarai menggunakan kata tanya. Dan ini adalah beberapa contoh kata tanya ketika wawancara. Menulis laporan hasil wawancara. Setelah kita mewawancarai, kita perlu membuat laporan. Apa saja laporan ketika wawancara? Yang pertama adalah sebelum wawancara dilakukan, kita harus menanyakan identitas narasumber. Gunakan kalimat yang santun saat bertanya. Setelah melakukan wawancara, kita bisa menulis hasil wawancara.
Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita bisa membuat laporan hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber dan pewawancara, daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan narasumber. Nah, laporan hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.